Pada tahun 1991 di sebuah pelabuhan di Gloucester, Massachusetts, Amerika Serikat terlihat ada dua kapal yang baru saja kembali setelah 2 bulan lamanya berlayar di lautan demi menangkap ikan yang banyak. Dua kapal itu bernama Andrea Gale dan juga Hannah Boden, di mana kapal Andrea Gale ini dinahkodai oleh kapten bernama Billy. Sementara nahkoda dari kapal Hannah Boden adalah seorang kapten wanita bernama Linda. Kepulangan dua kapal itu langsung disambut hangat oleh semua warga Gloucester. Bahkan seorang wanita bernama Christina pun buru-buru lari ke pelabuhan agar bisa segera memeluk suami tercintanya yang bernama Bobby. Sebenarnya Bobby ini masih terbilang newbie dalam dunia nelayan karena sebelumnya ia adalah seorang buruh pabrik. Namun hutang yang menumpuk membuatnya banting setir menjadi nelayan, mengingat ia bisa mendapat upah sebesar $3.000. Tapi ketika tiba gilirannya menerima upahnya, Bobby seketika kesal bukan main lantaran upah yang ia terima mendadak berubah menjadi $2.000 aja. Si pemilik kapal sekaligus si pengepul ikan bernama Bob bilang $3.000 itu upah kotornya sebelum dipotong untuk biaya umpan, kail, bahan bakar, dan lain-lain. Gak lama kemudian Bob meminta Billy dan Linda untuk segera menghitung hasil tangkapan ikan mereka masing-masing. Dan tanpa butuh waktu lama semua ikan hasil tangkapan mereka pun mulai diturunkan dari kapal. Rupanya hasil tangkapan ikan Billy kali ini sangat sedikit. Bob yang mengetahuinya pun langsung membanding-bandingkan Billy dengan Linda yang mendapat ikan jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Billy. Bila Billy nggak bisa mendapatkan ikan yang banyak, ia bersumpah nggak akan pernah lagi mengizinkan Billy menjadi nahkoda kapalnya. Malamnya, Billy dan semua awak kapalnya sedang nongkrong santuy di bar milik ibunya Bobby. Di sana tentu saja ada Bobby, Murphy, Bugsy, dan Alfred. Tapi karena Alfred lagi sibuk kangen-kangenan sama istrinya, ia pun gak kelihatan ada di sana. Dan gak berselang lama, Billy pun dengan berat hati bilang kalau lusa mereka sudah harus kembali berlayar. Mendengar omongan Billy barusan, Christina yang kebetulan sedang menemani Bobby sontak saja merasa jengkel. Apalagi saat tahu suaminya ternyata sama sekali gak keberatan untuk ikut berlayar lagi bersama Billy. Saking jengkelnya Christina saat itu sampai gak bisa berkata-kata. Gak ingin istrinya ngambek, Bobby mencoba memberi pengertian ke Christina. Ia terpaksa harus melakukannya agar hutang-hutangnya yang menumpuk bisa cepat lunas. Bobby janji kali ini terakhir kali ia menjadi seorang nelayan. Setelah itu ia akan mencari pekerjaan yang lain. Dan keesokan paginya Bobby dan awak kapal lainnya terlihat sedang menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk besok berlayar menuju ke Grand Banks yang ternyata terkenal dengan ikan yang sangat melimpah. Sementara itu, Billy pergi ke sebuah bengkelas. Dikarenakan Billy kekurangan satu awak kapal, ia berniat ngajak si pemilik bengkelas itu yang bernama Sully untuk bergabung menjadi krunya. Sebelumnya, Sully ini pernah menangkap ikan menhaden di Anisquam, namun ia mendadak diberhentikan tepat di hari buruh. Dan tanpa pikir panjang, Sully pun menerima ajakan Billy dengan senang hati. Ketika Sully dipertemukan dengan awak kapal lainnya, tanpa disangka-sangka, ia malah ngajak gelut Murphy. Rupanya Sully masih gak terima karena Murphy dulu pernah menikung pacarnya. Untungnya ibu Bobby buru-buru melerai keributan itu dan ia memperingati tuh dua bocah untuk akur-akur selama berada di kapal nanti. Besoknya sebelum Bobby kembali berangkat berlayar, Christina diam-diam menyelipkan sebuah surat ke tas Bobby. Ia kemudian bilang ke Bobby kalau sebenarnya ia merasakan firasat yang gak enak. Walaupun begitu, Bobby tetap harus pergi agar kehidupan mereka gak terus-terusan sengsara menanggung hutang. Dan akhirnya kapal Andrea Gale pun yang ditumpangi Bobby dan segenap kru lainnya yang bertugas pun mulai berlayar. Di kapal, Bobby akhirnya menemukan surat dari Christina. Dalam surat itu, Christina ingin Bobby tahu bahwa ia selalu gak sabar menantikan kembali kepulangan Bobby. Setelah itu, Bobby pun menghampiri Billy di ruang nahkoda. Ia mendapati Billy tampak tak sebahagia biasanya. Padahal Billy selalu yang paling bersemangat setiap kali pergi berlayar. Bahkan Bobby kira rumah bagi Billy adalah lautan. Tapi ternyata Billy sedang merindukan anak-anaknya yang berada di Florida. Sejak bercerai dengan istrinya, Billy gak pernah lagi bertemu dengan buah hatinya. Untuk itu, setelah pelayaran ini selesai, Billy akan pulang sebentar ke Florida hanya untuk bertemu anak-anaknya.
Sementara itu di kantor BMKG di Boston terlihat seorang ahli meteorologi terkejut dengan tanda badai yang akan menimpa jalur Bermuda dan Ice Island. Ia kemudian menyuruh asistennya untuk menyebarkan informasi itu ke masyarakat. Dan di hari selanjutnya kapal Andrea Gail telah berlayar sampai ke Grand Banks. Billy lalu memerintahkan awak kapalnya untuk mulai menyebar pancingan. Malam harinya, Sully yang tengil mencoba mencarikan suasana dengan tingkah konyolnya. Tapi Murphy malah menanggapinya dengan komentar yang negatif hingga akhirnya mereka pun kembali berantem. Lalu Billy pun langsung memarahi dua bocah itu. Apabila mereka terus berantem kayak gini, Billy bersumpah akan segera melabuhkan kapalnya dan menjebloskan mereka ke penjara. Mau gak mau mereka pun baikan, walau gak ikhlas dan masih dongkol setengah mati. Di tengah malam sewaktu awak kapal sedang tertidur, tiba-tiba terdengar suara klakson yang menandakan mereka harus segera menarik pancingan mereka tadi siang. Namun ternyata ikan yang mereka dapatkan di Grand Bank hanyalah sedikit. Hal itu benar-benar gak sesuai dengan ekspektasi mereka selama ini. Mereka pun kemudian kecewa berat. Meski begitu, malamnya mereka tetap melemparkan umpan ke laut gak peduli seberapa keras hujan mengguyur tubuh mereka. Sampai akhirnya indikator pun bergerak dan itu artinya pancingan mereka kali ini mendapatkan tangkapan yang besar. Dengan cepat mereka segera menarik pancingannya. Pagi harinya mereka semua hanya berdiam diri lantaran pancingannya kebanyakan kosong. Dan sekalinya ada itu pun hanya ikan yang kecil. Tentu saja kenyataan itu membuat kekecewaan mereka semakin besar. Bobby lalu pun naik ke ajungan kapal untuk berbicara dengan Billy tentang hasil tangkapan mereka yang kian hari semakin sedikit. Merasa Bobby sedang meremehkan kemampuannya, Billy pun langsung tersolot emosi dan memarahi Bobby. Harusnya Bobby itu tetap percaya sama kaptennya, karena selama ini walaupun ia sering mendapatkan tempat jelek, tapi Billy gak pernah pulang dengan tangan kosong. Ia selalu mendapatkan tangkapan yang banyak. Dan untuk itu, apapun yang terjadi, Bobby dan yang lainnya harus tetap yakin bahwa mereka nantinya akan mendapatkan ikan yang berlimpah. Malamnya di tengah hujan deras, mereka kembali menyiapkan umpan. Waktu itu, Sully gak sengaja terpleset hingga menyebabkan tongkat cahayanya berhamburan. Bobby dan Bugsy pun langsung segera membantu, sementara Murphy masih sibuk menyiapkan umpannya. Dan tiba-tiba saja kail pancingan yang Murphy pegang menembus tangannya sampai-sampai ia terseret ke dalam lautan. Sully yang menyadarinya pun langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan Murphy, yang kemudian disusul dengan Bobby. Dan alhamdulillahnya Murphy pun selamat. Kini Murphy harus menahan sakit yang luar biasa karena Billy sedang berusaha mengeluarkan besi pancingan yang menancap di tangannya. Lalu ketika Murphy berterima kasih ke Bobby karena sudah menyelamatkannya, di situ Bobby ngasih tahu kalau Sully lah yang pertama kali terjun ke lautan. Mendengar itu, Murphy langsung terima kasih sekaligus minta maaf pada Murphy atas apa yang telah terjadi selama ini. Sama seperti hari-hari sebelumnya, hari itu mereka lagi dan lagi mendapatkan hasil yang gak memuaskan, di mana pancingannya kosong dan cuaca yang semakin gak bersahabat. Dan tanpa diduga-duga, ombak besar datang dari samping hingga membuat mereka jatuh terguling. Akibat kejadian itu, mereka meminta pada Billy untuk pulang aja, mengingat yang terjadi belakangan ini, mereka hanya mendapatkan kejadian buruk. Mulai dari ikan yang sedikit, Murphy yang hampir tewas, dan tadi mereka baru aja dihantam ombak besar. Mungkin itu sebagai pertanda dari Tuhan kalau mereka harus berhenti. Selain itu, mereka pun merasakan firasat yang gak enak. Namun Billy tetap bersikeras melanjutkannya karena rencananya ia akan membawa kapalnya berlayar menuju Flamefish Cape.
Ia yakin di sana mereka akan menemukan ikan yang banyak. Karena gak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya setuju mengikuti Billy ke Flemish Cap. Dalam perjalanannya menuju Flemish Cap, Billy memberitahu Linda melalui single sideband radio bahwa ia dan awak kapalnya akan menangkap ikan di Flemish Cap. Linda yang mendengarnya pun buru-buru mencegah Billy ke sana. Gara-garanya ia baru saja dapat kabar kalau di sana akan ada badai besar yang bisa menghantam dari 3 arah. Bukannya segera mengurungkan niatnya, Billy malah dengan tenang melanjutkan perjalanannya ke Flemish Cap. Dan sesampainya di sana di Flemish Cap, mereka pun panen tangkapan ikan lebih dari 27 kg ikan todak. Jika ditaksir harga keseluruhannya bisa mencapai 950 miliar rupiah. Namun baru aja senang, mereka kini harus kembali menelan pil pahit saat Baxi tiba-tiba ngasih tahu kalau mesin pendingin untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka telah rusak dan sama sekali nggak bisa dibenerin lagi. Seketika mereka pun merasa semuanya sia-sia, dan dengan sangat terpaksa Billy pun memutuskan untuk pulang agar ikan-ikan yang mereka tangkap bisa tetap layak dijual di pasaran. Gak lama kemudian Billy pun mendapatkan sebuah fax yang berisi gambar pergerakan angin. Ia lalu menunjukkannya ke semua awak kapalnya dan kemudian menjelaskan bahwa ada badai besar di jalur mereka pulang. Jika mereka mau menunggu sampai badainya selesai, otomatis ikan yang mereka dapat akan membusuk. Gak ingin semuanya sia-sia, mereka pun kompak memutuskan untuk menerjang badai itu, yang sebenarnya mereka gak tahu badai seperti apa yang akan mereka hadapi. Sementara itu di tempat lain, petugas BMKG mengajak asistennya untuk bersama-sama melihat pergerakan badai yang semakin bertambah besar karena diketahui ada 2 badai besar yang bertabrakan. Ia menduga badai itu akan menjadi sebuah bencana yang sangat besar. Dan benar aja, gak lama dari itu, Billy yang saat ini sedang melintas di jalur antara 2 badai besar itu nyatanya sekarang sedang menghadapi beberapa ombak yang sangat besar. Bobby yang kebetulan ada di sebelah Billy langsung bergerak membantu Billy dengan sekuat tenaga menarik tuasnya. Sementara itu, Linda terlihat mendapatkan fax yang secara gak langsung menyatakan bahwa badai besar baru saja dimulai. Ia lantas buru-buru menghubungi Billy untuk meminta Billy putar arah karena badai itu sekarang tepat ada di jalur yang sedang Billy lalui. Namun sialnya pemancar radio punya Billy tiba-tiba saja rusak hingga membuat suara Linda putus-putus. Dan akhirnya Linda pun gagal memberitahu Billy tentang kabar buruk itu. Dan dengan sekuat tenaganya, Linda terus berulang kali mencoba menghubungi penjaga pantai Boston untuk segera menyelamatkan Billy dan semua awak kapalnya yang sedang menuju jurang kematian. Untungnya pesan Linda itu langsung terdengar ke penjaga pantai Boston. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas menuju lokasi Billy saat ini. Namun di tengah perjalanan, mereka menghubungi pesawat tanker untuk mengisi bahan bakar helikopter mereka yang hampir habis. Mengingat sebelumnya mereka telah menyelamatkan beberapa orang dari sebuah kapal layar. Tapi karena badainya begitu kencang, mereka pun jadinya gak bisa mengisi bahan bakarnya. Dan gak lama dari itu, mesin helikopter yang mereka tumpangi mati hingga mengakibatkan mereka harus terjun ke lautan. Sementara itu di kapal Andrea Gale, Bobby terlihat sedang berusaha membenarkan antena kapal yang terhempas oleh angin kencang badai. Bobby kemudian kembali ke anjungan kapal. Ia melaporkan ke Billy kalau antena radionya telah terbawa oleh angin. Dan atas kejadian itu, Bobby menyarankan agar segera putar balik sebelum semuanya terlambat. Tapi Billy ternyata tetap teguh dengan pendiriannya, hingga kemudian jangkar penyeimbang yang ada di samping kapal terlepas dan menghantam kaca depan mereka. Akhirnya Billy pun turun tangan melepaskan jangkar itu meski ia harus terombang-ambing naik turun karena terjangan ombak yang begitu dahsyatnya. Setelah itu, para awak kapal segera mengambil papan untuk menutup kaca jendela kapal yang pecah. Karena kalau terus dibiarkan seperti itu, lama-kelamaan kapal mereka akan tenggelam. Namun sayang, usaha mereka nggak berhasil karena satu persatu papannya terus melayang sampai-sampai Baxi terjatuh ke laut.
Dan syukurnya Baxi berhasil diselamatkan. Mereka semua pun berkumpul di anjungan kapal dan Billy pun tersadar bahwa nyawa mereka jauh lebih berharga daripada tangkapan ikan yang mereka dapatkan. Lagian besok-besok mereka bisa mencarinya lagi, tapi kalau urusan nyawa gak akan ada gantinya. Dan akhirnya Billy pun memutuskan untuk mutar balik arah kapalnya. Gak lama kemudian Billy yang waktu itu sedang bersama Bobby mencoba berbalik arah. Awalnya kapal mereka sempat terbalik dihempas gelombang besar, tapi akhirnya bisa berdiri kembali karena berhasil mengubah arah haluan kapal mereka. Dan kini yang bisa mereka lakukan hanyalah berserah dan berdoa pada Sang Pencipta agar subuh nanti bisa pulang dengan selamat. Dan secerca harapan pun mulai terlihat di mana Billy dan Bobby kini bisa menyaksikan langit yang cerah. Hal itu menandakan bahwa mereka sebentar lagi akan keluar dari badai. Namun sesaat kemudian awan hitam tiba-tiba muncul kembali yang seakan-akan menghilangkan harapan mereka semua. Lalu Kapten Billy pun bilang kalau badai ternyata gak melepaskan mereka gitu aja. Hingga yang terjadi kemudian adalah sebuah ombak setinggi 30 meter mulai menghampiri kapal mereka. Seketika semua awak kapal yang terjebak di dek pun langsung panik ketakutan karena mereka sama sekali gak bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka pun hanya bisa pasrah. Sementara itu Billy ngajakin Bobby keluar dari sana melalui jendela kapal. Tapi karena tugas seorang kapten harus bertanggung jawab dengan kapalnya, Bobby pun memutuskan untuk tenggelam bersama kapalnya. Dan kapal Andrea Gale pun karam. Bobby yang berhasil naik ke permukaan akhirnya terombang-ambing sendirian di tengah badai yang dahsyat itu. Dalam hatinya ia minta maaf pada Christina karena ia sepertinya gak bisa menepati janji untuk pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Meski begitu Bobby berjanji cintanya untuk Christina akan abadi selamanya. Dan setelah badai berakhir, helikopter penyelamat terus mengelilingi lautan dengan harapan ada kru kapal dari Andrea Gale yang selamat. Namun ternyata setelah seminggu lebih melakukan pencarian, semua kru Andrea Gale dinyatakan telah meninggal dunia. Ya, meski Bobby selamat dari kapalnya yang tenggelam, tapi nyatanya ia nggak selamat dari hantaman dan gulungan ombak yang besar itu. Kepergian mereka semua tentu saja meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan semua warga Gloucester yang merasakan sangat kehilangan. Meski nggak ada pemakaman yang nanti bisa mereka kunjungi, tapi Billy, Bobby, Murphy, Baxi, dan Alfred akan selalu abadi dalam ingatan dan hati keluarga, kerabat, dan semua warga Gloucester. Gak lama kemudian, nama semua kru kapal Andrea Gale yang telah gugur itu kemudian diabadikan juga di sebuah museum.